Foodies cuma mau makan telur dadar, tapi kok yang antri sabar-kabar kayak begini sih? Waduh, kira-kira apa ya yang bikin spesial sampai orang-orang tuh rela berdiri lama demi mendapatkan telur dadar yang ada di sini? Hai laskuy, kita kepoin bareng-bareng ya di warung pojok Mbak Yuni yang ada di kota Yogyakarta. Foodies, akhirnya saya nggak penasaran lagi dengan warung pojok Mbak Yuni. Lihat tuh ya, di samping ini lagi proses masak telur ya kan? Halo Mas. Halo. Wah, dengan Mas siapa nih? Mas Aceng. Wajahnya ada 4. Kenapa harus 4? Nah kalau nggak 4 nggak apa ya kekejar ini. Nggak kekejar karena rame banget loh itu yang makan ya kan? Wah. Wah, kalau dilihat-lihat telurnya ini menggunakan daun bawang yang super banyak nih Foodies. Harum banget, berwarna menggugah selera banget. Ini wanginya mantap. Dari adonannya aja udah bikin perut konser ya nggak sih? Apalagi rasanya nih Foodies, jaminan endul surendul dong ya. Si Padang, sekarang coba kamu tuh yang goreng telurnya dong. Tapi harus tahan panas loh ya. Ini aku harus cepet-cepet nih. Ya, langsung Tuangin. Satu, lebih dikit. Ini aja 1, 2. Oke, 1, 2, 1, 2. Dan ini kudu ekstra cepet-cepet ya Mas Aceng ya. Oke, ini dibalik yo. Nih, karena dia itu sebentar tuh udah matang ya. Jadi bener-bener harus siap angkat. Benar-benar kudu cepet sigap kalau goreng telur yang ada di sini karena menggunakan api besar bakal auto gosong tuh Foodies kalau kelamaan goreng-goreng telurnya. Nah, kalau udah 30 detik harus dibolak-balik dan langsung diangkat. Kayaknya Dadi udah jago kali ini ya goreng telurnya di Foodies. Lumayan lah kalau kangen sama telur dadar ala Mbak Yuni bisa masak sendiri di rumah. Dibalik sekali, angkat yo. Oh, balik lagi. Tuh. Oke. Langsung angkat, ini dia hasilnya. Bisa dong. Tuh. Ini angkat. Oh, ini yang langsung angkat. Aduh, panas banget. Panas banget. Panas banget. Duh. Yus. Aduh, Foodies beneran panas banget. Wah, Dani kepanasan tuh Foodies. Wajar sih karena ada 4 tungku yang masih pakai kayu bakar dan posisinya deket-deketan banget. Jadi beneran berasa sauna deh tuh Foodies. Yowes lah Dan, serah terima aja sama Mas Aceng ya. Mending kamu pesan nasi dan lauk-lauk yang lain tuh. Tapi tetap kudu sabar karena beneran rame tenan. Foodies, aduh udah keringetan nih goreng-goreng telurnya. Tapi sayang aku belum bisa langsung makan karena aku kudu antri dulu buat ngambil menu dan lauk-lauk yang lain. Widih, yang antri beneran banyak banget loh Foodies. Silih berganti nih yang datang, apalagi kalau weekend. Antriannya bisa sampai 1 jam. Pokoknya siapkan tenaga buat berdiri ya kalau kamu kesini. Anyway, warung pojok Mbak Yuni ini udah jualan dari tahun 2007. Dulunya nih, Mbak Yuni itu terinspirasi dengan telur dadar yang ada di rumah makan Padang Foodies. Nah, setelah mencoba beberapa kali, ternyata resepnya gagal terus. Malah jadinya telur dadar crispy yang bisa dikatakan bentuknya hancur. Beda banget deh pokoknya dengan telur dadar yang ada di rumah makan Padang. Tapi ternyata dengan bentuknya yang kayak begini, justru banyak disukai sama para pembeli Foodies. Jadi kegagalan malah membawa keberkahan untuk Mbak Yuni. Keren banget. Mas Rian, aku mau pesan pokoknya semua lengkap deh. Telur. Iya, Terus ada, ayam ada. Ikan Terus apa lagi? ada. Ikan apa tuh? ada ikan asap, Ikan asap, itu, mangut. ikan pari di pedes itu. Oh gitu, pedes dong berarti. Iya, pedes pol. Yowes lah Dan, semuanya aja tuh kamu pesen. Saking ramainya nih Foodies beneran harus memutuskan pilihan menu yang cepet banget. Kalau kelamaan, kesian yang di belakang. Warung pojok Mbak Yuni ini bukanya dari jam 6 pagi hingga jam 2 siang. Tapi kalau nggak mau kehabisan, datangnya pagi-pagi aja ya Foodies. Foodies, ini dia udah di tangan saya. Lengkap, ada telur, ada ayam, ada sayur-sayuran juga. Udah nggak sabar banget pengen makan. Kita langsung aja di tempat duduk karena rame banget nih. Kira-kira di mana ya? Yuk. Tuh lihat yang meja yang di sini juga udah banyak banget. Makan di pinggir jalan dengan suasana kota Jogja yang adem ayem. Wih, mantep tenan. Aida, sikat. Pasti kamu udah lapar banget kan dari tadi. Gaskan yuk, kita takis. Lihat telurnya menggugah selera banget buat segera disantap ya kan. Terus ini aku pesan juga tadi ada nih
ayam goreng, terus ada ikan asap juga ya, ada sambal kacang dan juga sounnya. Aduh, beneran udah menggunung tuh ya di piring kamu ya Dan. Foodies kan jadi mengiler tahu. Ngelihatnya mau dong. Crispy enak banget. Campur nasi langsung, telurnya, kemudian ayamnya. Aduh ini super lembut banget dan luarnya itu garing-garing. Telurnya asin gurih garing, ditambah wangi daun bawangnya enak banget. Sama ayam gorengnya. Ayam gorengnya kayaknya dikasih sedikit tepung nih Foodies. Soalnya aku lihat dia crispy banget di luarnya. Telur yang crispy dicampur dengan ayamnya juga crispy, beneran endes punya rasanya di lidah. Kriuk-kriuk gimana gitu loh Foodies. Apalagi ditambah dengan sambal yang super pedas. Wah juara lah, ini lazis. Meski ayamnya garing tapi dagingnya tetap lembut loh Foodies karena sudah melewati proses ungkep selama 2 jam. Jadi dipastikan lembut punya rasanya di lidah. Nih aku mau cobain ikan pari asapnya dicampur sambal. Ikan pari asap atau iwak pe bener-bener enak banget dicampur sama nasi putih plus sambal yang super pedas banget. Ikan pari yang lembut dan super pedas, emang pasangan nasi putih anget nih Foodies. Pokoknya kalau nggak keringetan yo pas makan di sini, berasa kurang afdol gitu. Sip deh Dan, abisin semua ya yang ada di piring. Cus sih Foodies, icip-icip yuk di warung pojoknya Mbak Yuni. Paket nasi telur ini harganya cuma 12 ribuan aja. Nah, kurang receh apa coba? Kalau kamu lagi di kota Jogja, jangan lupa mampir ke warung pojok Mbak Yuni yang ada di Kota Baru, Yogyakarta. Enak banget kerupuknya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, jajanan manis yang satu ini emang andalan di segala cuaca dan waktu deh ya. Pokoknya kalau lagi kepengen ngemil yang manis tapi dalam porsi yang pas, udah tahu dong kue apa yang dimaksud. Simsalabim jadi apa? Prok. Tarang! Pancong, Foodies. Widih, ini pancong. Ini wangi banget loh. Dan ini pancong tuh terletak di stasiun Gondang Dia ya, daerah Jakarta, daerah Menteng gitu deh. Dan nih, kamera coba lihat ke atas. Ini berdiri udah dari tahun 1982. Bayangin aja Foodies, aku lahir aja belum loh. Yes, beneran Foodies, warung pancong legendaris ini masih eksis sampai sekarang loh. Uniknya menunya nggak monoton nih Foodies, tapi mengikuti zaman dengan varian-varian yang kekinian. Sebenarnya pancong ini kelihatan kayak saudara kembarnya kue pukis ya Foodies ya. Yang berbeda nih ada di adonan dan sajiannya dari si keduanya. Tiap penggemar pancong pasti udah punya jagoan rasanya masing-masing. Nah, karena Nita baru pertama kali nih Foodies cobain pancong, kira-kira dia bakal pilih varian rasa apa ya? Varian rasanya di sini ada banyak banget Foodies. Kamu tinggal pilih aja sukanya topping apa. Oke deh, karena pancongnya udah matang berarti waktunya kita kasih topping. Yuk. Diangkat pakai garpunya gitu guys. Jadi ada garpu khusus. Khusus buat pancong di tokoan nggak ada. Nggak ada ya, bikin sendiri nih kayaknya. Biar pancongnya anti tumpah-tumpah klop, jadi garpunya juga harus custom nih guys. Nah yang bikin warkop pancong lumer ini masih bertahan, itu karena kasih toppingnya nggak pernah pelit Foodies. Ini nih cara yang bagus banget untuk keep para pelanggan. Sip deh Foodies, nggak cuma topping green tea, Nita juga pilih varian rasa lain yang ada di sini. Kayak Oreo dan yang best sellernya nih, ada pancong setengah matang dengan topping Choco Maltin. Yummy! Coba dulu deh dari yang green tea ya Foodies. Ya, tebel juga isinya, jadi mereka tuh nggak pelit, bukan yang tipis-tipis gitu. Dan setahu aku tuh ini harganya segini tuh cuma 7.500 aja Foodies. Yes, betul banget Foodies. Dan ini belum dimakan aja udah ketahuan ya kayak gimana nih tekstur camilan yang berbahan dasar terigu, gula, telur, dan pengembang kue ini. Enak loh, kalau aku rasa
Teksturnya tuh halus ya. Walaupun ini tadi udah agak lama juga ya, kayak sekitar 15 menit gitu. Tetap dia tuh nggak keras. Biasanya kalau yang adonan-adonan kayak gini tuh kalau makin lama tuh suka kayak keras dan gitu jadi kayak nggak enak gitu kan. Ini nggak sama sekali. Meski adonannya simple, tapi ternyata rasanya incredible loh foodies. Biar kue pancongnya bisa selembut ini, kuncinya ada di adonan biangnya foodies. Alias adonan hari ini harus disimpan dan baru dipakai lagi besoknya. Tapi cara penyimpanannya juga harus benar nih guys, biar gak gagal dan malah jadi banyak jamurnya. Ih, emang gak boleh asal ya ternyata. Manis adonannya yang di dalamnya sama campuran dari green tea-nya itu di mix tuh jadi kayak pas banget. Dan juga green tea-nya itu enak. Bukan green tea abal-abal ya, ini enak. Apalagi dicampurin sama susu kental manis, jadi makin yummy banget. Kalau foodies mau perpaduan tekstur lembut dan crunchy, bisa banget nih pilih pancong dengan topping Oreo. Rasanya juga nggak terlalu manis foodies, jadi cocok banget nih buat yang nggak terlalu suka manis. Nah, sekarang waktunya yang setengah mateng foodies. Ini aku sih dari tadi lumayan penasaran. Karena aku nggak pernah cobain kayak makanan-makanan yang setengah mateng gitu loh. Dan kalau aku lihat tuh bener-bener teksturnya tuh nggak sekering yang mateng gitu loh. Jadi penasaran banget. Pancong setengah matang dengan varian topping Chocomaltin ini merupakan primadonanya Warkop Pancong Lumer. Wow. Ternyata foodies ya. Ini malah lebih soft lagi. Tuh, kayak langsung plek gitu tau gak sih? Ini tuh kayak, tau gak sih, kayak cheesecake atau kayak chiffon cake yang bener-bener halus gitu. Meleleh di mulut. Jadi dia tuh kayak masih ada adonannya yang masih berbentuk kayak apa ya, cairan gitu. Dan kayak meleleh gitu langsung barengan sama si Ovomaltine-nya. Oh my god. Wow, enak banget ini. Tekstur kuenya yang melt and moist ketemu sama topping Chocomaltin yang masih ada choco crunchy-nya bikin sensasi tekstur yang seru banget rasanya di mulut. Pisang bakar ya. Wah, kalau udah dilihat nih masih anget-anget, apalagi ini bumbunya mereka juga kayak kasih banyak banget. Enak loh. Pisangnya manis ya, terus juga bumbunya juga si bumbu tiramisunya juga nggak yang terlalu strong banget, jadi mixnya dari si pisang ini tuh kayak pas aja gitu loh. Pisang yang dipakai adalah jenis pisang uli foodies. Pisang ini emang cocok banget buat jadi pisang panggang atau bakar, karena pisangnya nggak akan hancur gitu ketika dibakar. Nah, kalau Fris bosen nih, topping pisang bakar yang klasik-klasik aja, cobain dong pakai topping tiramisu. Karena ternyata rasanya match banget, ini lazis. Warkop Pancong Lumer ini buka setiap hari ya, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut makan lagi yuk. Foodies, pilih es campur atau bubur kacang ijo. Nah, daripada galau, kita gabungin aja kali keduanya ya. Jadi satu sajian istimewa kayak begini. Wadidaw, mantap nggak tuh Foodies? Ini tuh es campur kacang ijonya Pak Wawi yang ada di kota Semarang. Bukan cuma gimmick loh ya, lihat pelanggan setianya kok ya rela antri buat ngedapetin jajanan yang istimewa ini. Udah gitu porsinya banyak banget Foodies. Ini saya sekarang lagi ada di salah satu tempat jajanan legend di kota Semarang. Bener ya, Mbak ya tuh. Lihat, es campur kacang ijo Pak Wawi. Tahu dong Kak, warga Semarang pasti tahu tempat jajan legend yang satu ini nih. Sudah eksis dari tahun 60-an. Mbak Sauda yang sekarang jadi penerus usaha warisan keluarga ini nih Foodies. Pak Wawinya tinggal santuy aja di rumah. Sehat-sehat ya Pak Wawi, amin. Ya. Nah, isian es campur kacang hijau ini ada cincau hitam, tope singkong, dan juga kolang kali. Lalu ini dia nih yang menarik nih Foodies. Ini sagu panjang yang ukurannya nggak panjang. Ah, ini pendek-pendek sebenarnya ya. Tapi disebutnya sagu panjang. Oke.
Waduh, tipis-tipis sama kacang panjang dong ya kak. Walau udah dipotong-potong foodies, namanya nggak berubah jadi kacang pendek lah ya. Hihi, canda. Lanjut kita tambahin roti tawar yang sudah dipotong dadu seperti ini. Oke, selanjutnya kawanan pengisi es campur ini bakalan ditimbun sama serutan es. Urusan serut menyerut es mah bagian Mbak Sauda aja deh, biar ahlinya turun tangan langsung ya. Gimana? Ini biar apa Mbak? Biar padat, biar nggak terlalu tinggi es. Nah, baru ini nih pemeran utamanya muncul guys. Yes, ini dia bubur kacang ijonya foodies. Nah, karena ini tuh menu komplit, jadi ada tambahan ketan hitamnya juga. Kemudian ada tambahan kental manis, sirup, dan terakhir santan kelapa. Wih, mantep nih. Banyak banget foodies. Ini udah jadi. Ini yang es kacang hijau komplit ya Mbak ya? Wadidaw, habis nggak sih tuh kak makan es sebanyak itu? Kalau nggak habis ya boleh sih bagi-bagi ke kita ya foodies. Nah, sebelum lanjut icip-icip nih, buat foodies yang nggak biasa makan es-esan tetap bisa nikmatin menu legend racikannya Pak Wawi kok. Nih ada pilihan mudangannya juga, kacang hijau dan ketan hitam versi anget-anget nih foodies. Keduanya ditemani sama potongan roti tawar lalu disiram sama kuah santan yang sudah dipanaskan. Wah, mantap juga nih kayaknya. Oke, coba seruput kuahnya dulu dong kak. Sentuhan pertama ini beneran langsung bikin mulut seger guys. Sensasi minum air dingin tapi dengan banyak rasa gitu. Manis, gurih dan juga penuh aroma. Aduh pas banget sih foodies dinikmati saat cuaca lagi panas-panasnya ya. Dan salah satu yang bikin penasaran nih, sagu panjang. Itu gimana sih rasanya kak? Ini sagu panjang kalau secara tekstur dia kenyal-kenyal gitu loh foodies ya. Kenyal-kenyal, rasanya juga nggak ada rasanya tawar. Mirip-mirip apa ya? Sagu tapi udah dibentuk panjang-panjang kayak gini. Tepung sagu secara karakter emang hampir mirip dengan tepung tapioka. Jadi dulu tekstur makanan ini berbahan tepung sagu nih punya tekstur yang sama dengan makanan yang berbahan tepung tapioka. Ini tuh beneran gabungan antara es campur dan bubur kacang hijau banget loh ya foodies. Bener-bener literally seperti itu. Sesuai dengan namanya, es campur ini udah pasti banyak isiannya. Campur-campur kumpul deh jadi satu. Nambah kenyang? Iya. Nambah aroma dan rasa? Iya, jelas dong karena rasa kacang hijaunya itu berasa banget khas pisan. Hadirnya tape singkong juga membuat ada tambahan rasa asam segar di dalamnya. Unik banget lah pokoknya. Jadi wajar banget nih foodies setiap hari bisa habis paling sedikit 200 porsi loh. Buka mulai dari jam 11 siang terus aja deh tuh sampai sore, ramenya nyambung, kayaknya nggak putus tuh pembelinya. Biasanya jam 4 juga udah sold out alias udah entek tuh foodies. Oke, kita tinggalkan yang dingin dan beralih ke yang anget-anget. Skuy. Khusus menu ini tuh foodies nggak serame menu es campur kacang hijau ya, lebih dominan di bubur kacang hijaunya. Ini nggak beda sama kita makan bubur kacang hijau di tempat-tempat lain. Cuma emang yang otentik adalah es campur kacang hijaunya. Nah, ini coba bisa jadi opsi buat teman-teman semua, buat foodies semua yang nggak mau nih dingin-dinginan, ya kan? Mau menyatu dengan panasnya kota Semarang, makan yang panas-panas, bisa banget. Enak nih foodies. Sebagai penerus tongkat estafet usaha keluarganya ini, Mbak Sauda tetap menjaga kualitas menu-menu yang dijualnya supaya selalu ada di hati para pelanggan. Wih, so sweet. Salah satu inovasi yang diberikan yakni adanya tambahan ketan hitam yang sebelumnya saat Pak Wawi berjualan belum ada tuh foodies. Siapa tahu ke depan bisa ada tambahan menu menarik lainnya ya Mbak, biar bisa makin meriah gitu. Dari tadi ya, ramai banget. Nggak ramai cuma yang beli, tapi kereta lewat juga banyak banget. Emang ini tepatnya pas banget di belakang stasiun Tawang di kota Semarang. Ya, patokannya itu. Kalau udah ketemu stasiun Tawang, tanya aja, campurnya Pak Wawi di mana? Mau bakal tahu semua. Bakal ditunjukin arahnya ke sini. Nyampe lah sini. Enaknya jadi tempat kulineran legend tuh ya, gampang banget nyari lokasinya. Apalagi udah eksis sejak puluhan tahun lalu. Mau tanya internet kek atau orang yang ada di sekitaran lokasi, pasti semuanya udah pada tahu foodies. Biar nggak cuma denger atau nonton doang nih, ya udah cobain langsung aja ya foodies. Harganya juga receh banget kok, mulai dari 8.000 aja sampai 11.000-an only. Foodies, ini makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Makan lagi foodies.
Nggak salah nih foodies, ini makan kremes pakai ayam, apa ayam pakai kremes ya? Penasaran kita kalau bisa pecahin rekor kremes terbesar se-Jakarta, gitu nggak? Oke. Kayaknya ini akan gede banget nih foodies. Adit Kemal emang gak tanggung-tanggung foodies, dia request bikin kremes segede piring. What? Emang bisa? Oh tenang foodies kesayang, Adit Kemal berada di jalan yang bener nih. Bersama Ibu Sri, suhunya ayam kremes, Adit mau bikin kremesan segede piring. Ralat, ini mah segede wajan ya, wadidaw. Ngomong-ngomong, siapa sih Ibu Sri ini? Berguru di mana sih beliau? Ya udah, let's go aja kita cari tahu yuk. Nah, ini dia foodies, tenda hijau-hijau, tempat Ibu Sri memperdalam ilmu kremesan. Yes, beliau ini adalah pemilik ayam kremes dan bakar Mbak Sri di Cipinang. Ayo, jangan ngaku warga Jaktim nih kalau belum cobain. Di warung ini kebanyakan menunya serba ayam. Ada ayam kremes, ayam bakar kremes, ayam Bali, dan masih banyak lagi. Meski macam-macam menunya, tapi pembeli selalu nunjuk ini dan ini lagi. Yaps, ini dia si menu ayam dan kremesan. Sehari 3 kg tepung cuman buat kremesan foodies. Wow, kebayang gak tuh banyaknya semuanya? Kalau hitung-hitung sebulan bisa sampai 1 kuintal tepung foodies cuman buat kremesan only. Wih, bombastis abis sih. Gak salah ya foodies, Adit berguru kremesan sama Ibu Sri. Ini dia foodies, kremes yang aku bikin sebesar ini. Penasaran pengen nyobain dicampur dengan sambal lebih enak kali ya? Mbak Sri sini dong kelihatan. Nah, ini dia hasil kreasi kami, kremes terbesar saat ini. Bener banget Adit, gak afdol dong kesini cuman makan kremesan doang. Meski udah lazis tapi tetap belum sempurna yes kalau tanpa lauknya. Okidoki, Adit mau pesen ayam bakar, ayam goreng, ayam bumbu Bali, dan ayam asam manis. Capcus, langsung kita sikat semuanya. Pertama kita cobain kremesannya dulu ya. Kita kasih yang banyak kremesnya. Kita cobain. Apakah menambah kenikmatannya atau tidak? Sambal. Pedes. Kremesnya dulu. Nikmat pol. Nah, untuk kremes yang buatan aku sendiri, ini buat aku sih renyah, ya. Garing, gurihnya dapet, nikmat banget nih diaduk sama nasi seperti ini. Ih, dari tampilan luarnya udah kelihatan banget ya foodies kalau kremesannya emang sekriuk itu. Renyahnya tuh lantang banget di mulut. Foodies tahu nggak kalau yang bikin renyah itu tak lain dan tak bukan adalah si tapioka. Kalau di makanan cair, tapioka itu untuk mengentalkan. Nah, kalau di gorengan, tepung dari singkong ini dapat memberikan tekstur yang crispy. Lazis! Next kita punya ayam bakar kremes. Smells good. Ternyata ayamnya lebih lembut foodies. Teksturnya lebih lembut karena mungkin dia dilumuri bumbu kecap ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bener aja foodies. Yang ini ayamnya lebih lembut. Pedesnya pedes manis. Jadi buat kalian yang suka ayam bakar, ini sih udah paling cocok buat kalian. Jadi ayamnya tuh lembut banget, manis, pedes, bersatu padu. Enak banget pokoknya. Mantap foodies. Ini dia foodies, menu yang favorit. Ada ayam bakar kremes. Tekstur ayam itu jadi lembut banget setelah diproses marinasi manis dengan gula merah dan kecap. Gak heran ya warna ayam bakar ini gelap. Aroma kecap yang dibakar dijamin mampu membangkitkan nafsu makan kamu. Harum-harum yang bikin ngiler gitu foodies. Tahu kan gimana? Cita rasa manis dari marinasi juga meresap banget loh ke dalamnya. Mantap. Oke, selanjutnya kita sikat juga nih Dit, si ayam bumbu Bali. Kepo deh rasanya kayak apa sih? Nyobain untuk yang ayam bumbu Bali ini. Karena aku juga nggak mau berhenti nih makan terus. Nah, kalian bisa lihat ayamnya. Itu lembut. Pedesnya pas, gurihnya dapat, pokoknya mantap foodies.
Buat foodies yang doyan banget pedas, menu ini cocok nih buat kamu. Rasa pedasnya nampol dipadu dengan gurih dan kremesan. Wah, amazing, nikmat banget. Gak hanya pedas loh, ayam bumbu Bali ini juga punya cita rasa gurih dari bumbu kemiri dan garam. Jadi ketika masuk ke mulut tuh, pedas dan gurihnya tuh dominan, lazis. Nah, foodies, ini penting buat kalian semua. Harga menu di sini mulai dari 19 ribuan aja. Jadi itu sudah menu paket, ada nasi sama ayam. Nah, untuk lokasinya sendiri ini ada di Jalan Cipinang Jaya Raya, Jakarta Timur. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Adit mau langsung makan lagi. Woo! Latihan. Udah belum baksonya? Siap, Bos. Udah siap, Budis. Hah? Pak, saya pesan bakso loh, Pak. Kenapa kelapa yang datang ya? Iya, itu di dalamnya, Bang. Hah? Di dalamnya ada Ini baksonya. kelapa. Coba buka aja dulu deh. Wow, makan bakso berasa dikasih surprise banget nih sama yang jual foodies. Dikira es kelapa, ternyata isinya bakso. Aduh, lucu juga ya. Eits, gak cuma bakso batok kelapa aja nih. Di sini juga ada banyak banget varian bakso lainnya yang wajib banget buat dicobain. Kira-kira enak nggak ya? Budis, aku udah nemu nih makanan ringan tapi yang bikin kenyang. Bakso Semar kedai IP. Langsung aja yuk. Kita masuk ke dalam. Matian, saya mau pesen bakso yang paling spesial di sini. Oke, siap. Oke, saya tunggu ya. Oke, Pak. Budis, langsung aja kita tunggu di meja ya. Buat pengabdi bakso, tapi mungkin bosen sama bakso yang modelnya itu-itu aja. Di sini bisa jadi rekomendasi warung baksonya nih foodies. Karena nggak cuma jual bakso biasa, modelnya juga lucu-lucu loh. Ada bakso selimut, bakso tumpeng, dan juga bakso bom. Wow. Nah, ini beda lagi sih ya, bakso disajiinnya pakai batok kelapa. Sekilas kelihatan aneh foodies, gimana coba itu rasanya? Apa nggak keganggu sama bekas air kelapanya ya? Ih, jadi penisirin Enak Budis. Coba kita racik dulu ya. Bakso dalam batok kelapa ini tuh rasanya berpengaruh gitu loh. Mungkin ada aroma-aroma kelapanya kah, ada ini kah. Ternyata ini nggak ada sama sekali aroma dari si kelapanya. Bener-bener ini ya udah bakso gitu loh. Jadi soal rasa aman ya foodies, sama persis kayak bakso pada umumnya. Kelapanya ini nih nggak bikin rasa baksonya jadi aneh. Rasanya tetap sama dan kehangatan dari kuah baksonya tetap terjaga. Ini apa aja Pak Tian? Ini bakso selimut. Bakso ini selimut. Bakso bom. Bakso bom, Ini bakso tumpeng mercon. tumpeng mercon. Yaudah, sajikan Pak Tian. Wah, bakso lainnya udah datang tuh foodies. Yogi jangan salpok dulu ya, selesaiin dulu tuh bakso batok kelapanya. Ini ada daging kelapanya Budis, kita cobain ya. Kalau kalian pernah merasakan daging kelapa itu rasanya seperti apa, tapi ketika si daging kelapanya itu bercampur dengan si kuah bakso, dia nggak ada rasa apa-apa, yang ada cuman rasa si baksonya itu, terus ditambah ada gigitan-gigitan yang dari daging kelapanya itu. Budis. So far, daging kelapa muda bercampur dengan bakso tuh rasanya masih akur kok. Karena basicnya daging kelapa tuh memang agak tawar ya. Jadi ketemu sama kuah dan daging bakso ya tetap asik aja rasanya di lidah. Lucu juga nih ya foodies bisa ngerasain sensasi makan bakso pakai daging kelapa muda. Ini unik loh. Nah, penasaran juga nih ngomong-ngomong sama si bakso selimutnya. Teksturnya lembut, terus rasa baksonya tidak begitu berasa. Yang berasanya itu si kulit telurnya sama dagingnya, daging baksonya. Ini juga salah satu bakso yang unik nih foodies. Bakso dengan isian daging cincang dan juga sambal dibalut pakai telur. Pedasnya dapet, gurih dan telurnya juga udah pasti dapet. Dan biasanya kan telur tuh dipakai sebagai isian bakso ya kan? Nah kali ini baksonya yang jadi isian telur. Wih, unik banget nih. Nah masih ada juga bakso tumpeng mercon yang kudu banget buat dicobain. Wow!
Wow. Wow, Pudis. Salah sendiri, Pudis. Di dalamnya ada daging seperti isian yang si bakso selimut tadi. Yang paling uniknya lagi, ternyata di dalam bakso ada bakso lagi, Pudis. Nih. Nah, kita langsung cobain aja ya, Pudis. Pudis. Ini bakso si tumpeng ini, dia pedes banget, Pudis. Kayak apa ya? Kayak mercon-mercon gitu, Pudis. Isiannya ada bakso kecil-kecil dan juga daging cincang plus pakai sambal. Wih, pedesnya nampol em. Dan ini ngenyangin loh foodies karena bakso tumpengnya cukup tebal, beranak pula. Soal rasa sama. Bakso tumpeng dan bakso bom itu rasanya hampir mirip gitu loh, karena teksturnya sama-sama bakso, tapi yang beda itu adalah bakso selimut karena dia dilatin sama telur gitu loh. Overall, dari segi rasa semua bakso di sini itu nampol banget. Perbandingan bakso dengan adonan sagunya lebih banyak dagingnya, foodies. Asik kan? Udah gitu daging cincang sebagai isian baksonya ini juga fresh. Ini andelita bambang. Oke, Pudis. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Langsung Fabian bungkus.